Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam hijau berkelanjutan. Tema pertanian perkotaan kali ini adalah microgreens versus sayuran pada umumnya. Tentunya dalam bahasan kali ini saya akan juga membahas tentang bagaimana budidaya microgreens. Apa itu microgreens? Microgreens adalah sayuran yang dipanen pada umur 7 sampai 14 hari setelah semai. Perbedaan microgreens dengan kecambah adalah microgreens umurnya adalah 7 sampai 14 hari, sedangkan kecambah 3 sampai 5 hari. Budidayanya sama-sama dengan hidroponik, tapi kalau microgreens itu dengan media bisa dengan tanah, bisa sekam bakar, bisa kokopit, bisa koko fiber lembaran, atau bisa juga dengan cara-cara yang lain yang menggunakan media. Daunnya kalau microgreens itu sudah dengan daun yang sesungguhnya warnanya hijau. Tapi kalau kecambah tentunya ada sekalian tahulah itu hanya kotiledonnya saja, tapi belum hijau. Sementara itu akar pada microgreens juga tidak dimakan, namun pada akar kecambah itu tentunya dimakan ya. Butuh sedikit cahaya pada microgreens, sedangkan pada kecambah tanpa cahaya supaya dia tumbuh dengan baik, memanjang. Kemudian sejarah microgreens itu bagaimana? Kalau kecambah itu 5.000 tahun lalu, sementara kalau microgreens itu baru tahun 1980-an di San Francisco, USA Rainbow Mix. Mengapa microgreens? Sayur organik umur panen lebih pendek, lebih bergizi, penggunaan airnya sedikit, hemat tempat atau lahan, tanpa pengaruh iklim, karena ini bisa di ruangan dengan cahaya lampu juga bisa, ya. Dapat tanpa tanah, tanpa cahaya matahari pun juga bisa. Di ruangan bisa diganti dengan cahaya lampu seperti saya katakan tadi. Nah, kandungan vitamin dan mineral pada microgreens atau sprout vegetable ini di jurnal-jurnal ini suka disebut sebagai sprout vegetable juga ya. Nah, ini dibahas kandungan vitamin mineral sprout vegetable atau sayuran sedang bertumbuh dan sayuran dewasa pada umumnya. Nanti akan dicantumkan di layar bahwa ini menurut Duk Sok dan Kyunbo tahun 2010 dalam jurnal Korean Journal of Food and Cookery Science. Di sana terlihat bahwasannya yang namanya kalsium itu bisa 3 kali lipat dibandingkan sayuran pada umumnya ya, sprout vegetable atau microgreens ini. Sementara itu fosfornya juga bisa 3 kali lipat lebih. Besinya atau iron itu bahkan bisa 10 kali lipat. Potasium juga tinggi juga, demikian juga sodium. Jadi pada umumnya untuk mineral ini bisa 2 sampai 10 kali lipat. Sementara itu vitaminnya, kandungan vitamin B1 pada microgreens ini menurun dan atau tidak terdeteksi karena kecenderungan penggunaan untuk pertumbuhan dari sprout vegetable ini. Sehingga kandungannya terlihat menurun dibandingkan umumnya sayuran. Kandungan vitamin dan mineral ini secara umum seperti saya jelaskan 2 sampai 10 kali lipat ya dibanding sayuran dewasa. Aktivitas enzim total lebih tinggi pada sayuran yang sedang bertumbuh daripada sayuran pada umumnya. Sayuran yang sedang bertumbuh terbukti meningkatkan aktivitas enzimnya. Sayur yang sedang bertumbuh memiliki keunggulan antara lain tingkat nutrisi yang kaya dan bebas pestisida pertanian. Jadi jelas bahwasannya microgreens ini kaya akan nutrisi dan bebas pestisida ya. Kandungan vitamin C-nya ini percobaan dari Choi et al. Tahun 2015. Vitamin C-nya pada tanaman soba pada keadaan gelap ini ternyata juga bisa meningkat lebih baik dibandingkan dengan tanpa cahaya atau cahaya-cahaya yang lain. Budidaya microgreens. Bahan alatnya. Benih antara lain yang bisa digunakan adalah kangkung, bayam hijau atau merah, bisa juga brokoli. Ini brokoli juga bagus. Ini dari beberapa jurnal ini bisa mengandung karoten,
dibanding dengan sayuran lain lebih bagus. Kemudian ada radis, kale, wijen, biji bunga matahari, kacang polong, dan lain-lain. Ini bisa digunakan sebagai benih untuk microgreens. Wadahnya pun bisa dapat dengan berbagai bentuk. Ya, medianya itu bisa sekam bakar, coco fiber yang lembaran ya, kokopit, kemudian air, sprayer, juga skop kecil untuk mengambil bahan-bahan media. Nah, ini terlihat di gambar adalah beberapa penampakan wadah, juga microgreens-nya ya, dan di situ ada juga yang menggunakan tray bawahnya. Jadi itu bisa difungsikan untuk sekaligus sebagai hidroponik. Nah, dari merendam biji itu bisa dilakukan selama 6 jam. Kemudian ditiriskan dan didiamkan selama 8 jam. Nanti itu khusus pada biji yang besar, itu bisa dilakukan seperti itu treatmentnya. Tapi kalau pada biji-biji yang benih yang kecil, itu seperti wijen, kemudian bayam, itu langsung ditebarkan saja di wadah yang mau untuk pertumbuhan microgreens-nya. Nah, untuk penyemaiannya kita tuangkan sekam bakar, misalnya kita memakai medianya sekam bakar, kita pakai sekam bakar, dituangkan kemudian dibasahi dengan air. Kemudian setelah itu diberi garis imajiner. Itu sebenarnya untuk imajiner saja sih, tidak apa-apa. Ya, kemudian ditaburkan bijinya, itu terlihat bahwasannya ada umur 1 hari setelah tanam, itu mulai tumbuh. Ada lagi gambar yang 2 hari setelah tanam. Kemudian 10 hari setelah tanam atau 10-11 hari lah ya, itu bisa dipanen ya. Nah, itu di sana dapat dipanen menggunakan gunting, siap dikonsumsi untuk salad atau lalapan, bisa juga sayur sehat, atau juga bisa kadang orang dibuat jus. Ya, di sini jelas tanpa pestisida atau pupuk kimia. Demikian tentang microgreens, semoga manfaat untuk mendapatkan sayuran yang sehat dari rumah sendiri. Salam sehat, salam hijau berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.